apa yang harus aku lakukan? Aku begitu membenci Herman karena dia mengkhianati aku. Tapi suami aku harus selamatin dia dari perbuatan musyrik ini. Apa saat itu Mbak tahu pesugihan apa yang mereka lakukan? Dan tujuannya buat apa, Mbak? Saat itu saya belum tahu, Mbak. Tapi saya yakin mereka bersekutu dengan jin yang menyerupai kera. Terus apa yang Mbak lakukan? Dan apa kera-kera siluman itu masih mengganggu Mbak? Alhamdulillah, saya selalu teringat ucapan teman baik saya, Naya. Setiap hari, saya tidak pernah putus dari sholat dan zikir. Terus saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhiri semua ini. Dan ternyata doa saya dengan cepat dijabah oleh Allah. Sekarang gangguan itu gak pernah datang lagi ke saya. Saya akhirnya juga diberi kesempatan untuk mengakhiri perbuatan musyrik mereka. Kamu, Mbak, berhasil menghentikannya? Kamu seorang diri? Enggak sendiri, Mbak. Allah selalu bersama saya. Malam itu, entah saya mendapat kekuatan dan keberanian dari mana. Saya meminjam motor tetangga dan saya mengejar mobil Mas Herman. Dan ternyata mereka pergi ke hutan. Setelah ini kita tuh bakalan kaya raya. Kita bakalan punya uang yang banyak. Bukan cuma itu, aku juga udah gak sabar pengen beli mobil yang bagus. Ngapain pakai ngicik-ngicik kupling lagi, ya kan? Aduh. Aduh, aku gak sabar kita bakal berkelimbang harta. Udah orang tahu. Udah, pokoknya tenang aja. Ini namanya juga aku lagi seneng banget. Iya. Yaudah yuk. Udah siap. Sebentar. Aku harus menghentikan perbuatan musyrik mereka. Hentikan, Mas! Kamu ngapain di sini? Ya Allah, mohon perlindunganmu dari setan sama iblis yang terkutuk. Jangan! Stop! Stop! Lepasin! 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 Aku udah bangun semuanya, tau gak? Mas, aku kan udah bilang ya sama kamu. Lebih baik kita tumbalin dia sekalian. Tanggung kan kalau cuman kita tumbalin 5 anak doang.
Apa? Hah? Maksud kamu? Tumbal? 5 anak? Kamu tumbalin anak kita, Mas? Kamu ini polos atau bodoh sih? Kamu pikir anak yang dalam kandungan kamu bisa meninggal gitu aja? Sama kamu, mending sekalian aja nih kita tumbalin. Tanggung kan kalau cuma kita tumbalin 5 anak doang. Apa? Hah? Maksud kamu? Tumbal? 5 anak? Kamu tumbalin anak kita, Mas? Kamu ini polos atau bodoh sih? Kamu pikir anak yang dalam kandungan kamu bisa meninggal gitu aja? Oh, laknat kamu ya, Mas? Kok tega sih, Mas? Ngorbanin bayi-bayi kita yang gak berdosa. Terus tujuan kamu apa, Mas? Saya mau kaya. Itu tujuan aku. Dan asal kamu tahu, kamu pikir toko kita bisa semaju itu? Kalau bukan karena pesugihan, kenapa? Weh, lo itu udah ngerebut kebahagiaan gua selama 5 tahun sama Herman. Sekarang lo udah gak ada gunanya lagi. Jadi lebih baik lo susul aja tuh anak lo ke alam baka. Sini! Wah, kamu lo! Fitri! Mana lo? Hah? Lo pikir gue bakal biarin lo kabur? Hah? Iya, Yole. Fitri! Au! Mau kemana kamu? Ah! Aduh kaki aku. Dasar sialan. Fitri! Mas, dia nggak boleh sampai lolos ya. Kalau sampai dia ngasih tahu ke semua orang, kita bisa celaka. Ya udah, kamu tenang aja. Jadi, Jadi, ternyata mereka berdua itu melakukan pesugihan makam keramat. Herman dan Yuli benar. Mungkin saya terlalu bodoh sehingga menyadari semua ini setelah 6 tahun pernikahan kami. Keguguran yang berkali-kali, kemajuan toko kelontong kami yang semakin pesat, dan gangguan kera-kera yang semakin menggila. Astaga, Mbak. Dan ketika kamu menyadari ini, apa yang kamu lakukan? Mas Herman gelap mata. Dia ingin sukses dalam waktu singkat, sehingga tega mengorbankan darah dagingnya sendiri. Bahkan, mungkin dia memang tidak pernah mencintai saya dan hanya memanfaatkan saya selama ini. Yang sabar ya, Mbak. Ini pasti berat banget buat kamu. Malam itu juga, saya pulang untuk mengakhiri semuanya, Mbak. Apa yang kamu lakukan, Mbak? Satu-satunya yang ada di kepala saya saat itu, cuma temukan patung kera itu dan bakar. Dan malam itu, saya berkeliling rumah untuk mencari patung kera dan benda-benda lain yang berhubungan dengan pesugihan itu.
Mas, mas, mas cepet mas. Mas, itu lihat, dia di dalam gudang mas. Ayo cepetan. Yaudah. Fitri. Fit, tolong Fit. Fitri. Gua habisin lo ya kalau sampai lo ngelakuin ini semua. Saya lebih baik mati daripada kayak orang musik kayak kalian. Fitri, kamu dengerin aku dulu ya. Kasih korek itu ke aku. Fit, aku minta maaf, aku bisa perbaiki ini semua. Perlu aku bersujud sama kamu, aku minta maaf sama kamu dan kita perbaiki lagi semuanya. Apa perlu aku ninggalin dia? Fit, aku lakuin ini supaya kita kaya raya, kita bahagia. Kau mau kemana pun bisa, kita mau keliling dunia juga bisa. Mas, tolong mas. Tinggalin kemusyrikan ini mas. Bertobatlah mas. Aku janji mas, kalau kamu bertobat, aku bakal maafin kamu. Aku lakuin ini supaya kita kaya raya, kita bahagia. Kau mau kemana pun bisa, kita mau keliling dunia juga bisa. Mas, tolong mas. Tinggalin kemusyrikan ini mas. Bertobatlah mas. Aku janji mas, kalau kamu bertobat, aku bakal maafin kamu. Mas, udah lah gak usah dengerin ocehan perempuan ini. Cepet tangkap dia. Mas, aku peringati sekali lagi ya. Kalau kamu masih melakukan kemusyrikan ini, aku bakar ini. Fitri, tolong aku dengerin aku ya. Kita bicarakan semuanya baik-baik. Udah tangkap mas. Fitri! Semua kekayaan kita yuk! Kemudian kita tidak. Mas Herman dan Yuli terbakar hidup-hidup di depan mata saya. Mereka lebih peduli dengan pesugihannya daripada nyawa mereka sendiri. Astagfirullahaladzim, Mbak. Tapi, apa itu cara yang pantas untuk mereka pergi? Menurut saya, siapapun gak ada yang pantas meninggal dengan cara seperti itu, Mbak. Bahkan, manusia paling musyrik sekalipun. Sebelumnya, saya sempat berharap kalau Mas Herman bisa bertobat sebelum kematiannya. Ternyata Tuhan tidak mengizinkannya. Dia pergi dengan cara yang paling hina bersama selingkuhannya. Mbak, mungkin itu memang hukuman atas semua yang pernah mereka perbuat. Oh ya Mbak, pada saat kejadian itu, siapa yang menyelamatkan Mbak? Siapa yang berhasil menarik kamu keluar dari gedung yang kebakar itu Mbak? Setelah gudang itu terbakar, saya langsung menyelamatkan diri, Mbak. Alhamdulillah Mbak, Allah selalu memberikan perlindungan kepada hambanya. Sebaik-baiknya penyelamat dan yang berkuasa atas semua hanya Allah, Mbak. Mbak, sekarang kan Mbak sudah membuka lembaran baru. Mungkin Mbak boleh ceritakan sedikit bagaimana prosesnya? Alhamdulillah. Malam itu, kebakaran gudang dengan cepat bisa dipadamkan.
dan tidak merembet kemana-mana. Tetangga langsung membawa saya ke rumah sakit. Setelah pingsan selama beberapa hari, saat akhirnya saya sadar, saya diberitahu kalau Herman dan Yuli dimakamkan keesokan harinya setelah kejadian itu. Saya merasa depresi untuk beberapa waktu. Karena lagi-lagi saya merasa semua itu adalah kesalahan saya. Untungnya banyak yang menyayangi dan mendukung saya. Salah satunya teman saya, Naya. Dia membawa saya ke pesantrennya dan saya lebih banyak memperdalam ilmu agama sehingga saya bisa bangkit seperti saya sampai sekarang ini. Kamu sangat berani dan juga berani menceritakan pengalaman kamu kepada para pemirsa. Semoga kisah kamu ini bisa menjadi pembelajaran bagi para perempuan hebat di luar sana yang saat ini tengah berjuang. Terima kasih sekali lagi ya Mbak ya. Perempuan yang hebat bukanlah yang tak pernah jatuh, tapi ia yang tetap bangkit meski hidup terus mengujinya. Saya Nadia Mulia, sampai jumpa dalam catatan hati perempuan berikutnya.